Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Hesti Septianingrum, Jihan Ramawati, Septania Siva Melani, dan Siti Romawasari akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Fenomena dan Profesionalisasi Guru, yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu A. Konsep tentang guru, B. Kriteria profesi, C. Profesionalisasi guru. A. Konsep tentang guru. Kata guru berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri atas kata gu dan ru. Gu berarti darkness atau gelap, dan ru berarti light atau terang. Kata guru berarti sangat menarik, karena tersusun dari dua suku kata yang berlawanan arti, yaitu gelap versus terang, atau kemuraman versus keceriaan. Bila diartikan secara lengkap, kata guru memberi makna bahwa sinar terang yang dapat menghapus kegelapan atau kepintaran atau kecendiaan dapat menghapus kebodohan. Dalam Undang-Undang RI No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 27 Ayat 3 menyatakan bahwa tenaga pengajar merupakan tenaga pendidik yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar, yang pada pendidikan dasar dan menengah disebut guru, dan pada jenjang pendidikan tinggi atau PT dinamakan dosen. Dalam Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, pada pasal 1 ayat 1 terdapat rumusan yang menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan nilai utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Definisi atau pendapat lain mengenai guru. Guru adalah orang yang memberi ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Guru dalam pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidikan di tempat tertentu, tidak mesti di lembaga pendidikan formal, tetapi bisa juga di luar. Cemarah 2000, Usman 2005. Guru adalah semua orang yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pendidikan, baik secara klasikal, sekolah, maupun di luar sekolah. Donder 2008. Profesor Dr. Andes Zakiyah Derajat dalam Dajamarah 2000 bahwa untuk menjadi guru ada beberapa persyaratan yang harus dimiliki, di antaranya yaitu 1. Takwa, 2. Berilmu, 3. Sehat jasmani, 4. Berkelakuan baik. Untuk takwa dimasukkan sebagai salah satu persyaratan sebagai guru, karena takwa telah menyentuh aspek transendental atau menyangkut Tuhan Yang Maha Esa. Persyaratan takwa ini menuntut guru agar memiliki kadar keyakinan, kesadaran, dan pengabdian yang tinggi terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pengabdian tersebut akan membuahkan hasil yang baik bagi dunia pendidikan. Selain yang diuraikan di atas, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dipahami oleh guru atau calon guru, di antaranya 1. Tugas guru. A. Profesi meliputi 1. Mendidik, yaitu meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup. 2. Mengajar, yaitu meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Melatih, yaitu mengembangkan keterampilan peserta didik. B. Kemanusiaan, berfungsi sebagai pengganti orang tua peserta didik atau orang tua kedua. C. Kemasyarakatan, berfungsi memenuhi amanat dalam pembukaan UUD 1945, yaitu ikut mencerdaskan kehidupan rakyat dan bangsa Indonesia. 2. Kepribadian guru, meliputi religius, berwibawa, simpatik, jujur, adil, demokrasi, tanggung jawab, disiplin, santun, etos kerja tinggi, kritis, kreatif, analitis, proaktif, dan sebagainya. 3. Keterampilan dasar pembelajaran. A. Materi ajaran, memilih, memilah, dan menetapkan materi ajaran dari 1. Signifikasi, yaitu tingkat kepentingan materi ajaran. 2. Relevasi, yaitu tingkat kemampuan peserta didik dan kondisi lingkungan. 3. Interest, yaitu tingkat kemenarikan dan motivasi seperti tingkat peserta didik mendalami materi ajar. 4. Validitas, yaitu tingkat kebenaran materi ajaran.
B. Pendekatan dan metode. 1. Memilih, memilah, dan menetapkan pendekatan yang akan digunakan. 2. Memilih, memilah, dan menetapkan metode yang akan digunakan. 3. Memilih, memilah, dan menetapkan alat bantu atau media serta buku sumber. 4. Menerapkan pendekatan dan metode pembelajaran yang tepat. C. Evaluasi. 1. Memilih, memilah, dan menetapkan alat evaluasi. 2. Melaksanakan evaluasi. D. Tujuan. 1. Tujuan nasional. 2. Tujuan lokal atau regional daerah. 3. Tujuan pembelajaran. Nasution 1982 menyatakan bahwa ada 10 prinsip umum sebagai guru yang baik, yaitu 1. Memahami dan menghargai peserta didik. 2. Menghormati bahan pelajaran, menyukai materi pembelajaran. 3. Mampu menyesuaikan metode pembelajaran dan materi pelajaran yang disajikan. 4. Mampu menyesuaikan bahan pelajaran dengan kesanggupan individu siswa. 5. Mengaktifkan atau memberi kesempatan dengan melibatkan peserta didik dalam belajar. 6. Memberi pengertian melalui contoh atau tindakan nyata dan bukan hanya dengan kata. 7. Menghubungkan pelajaran dengan kebutuhan peserta didik atau konseptual. 8. Merumuskan tujuan yang akan dicapai pada setiap pelajaran. 9. Jangan atau tidak berpedoman oleh satu textbook atau satu referensi saja. Dan 10. Tidak hanya mengajar melainkan membentuk peserta didik atau guru sebagai pendidik dan mengajar. Menurut Hamacek, dalam Ardana tahun 1990, ada 4 ciri guru yang baik, yaitu 1. Memandang pekerjaan sebagai proses yang bersifat memanusiawi atau memanusiakan manusia. 2. Menyukai dirinya dan memiliki pandangan yang positif terhadap orang lain. 3. Berpengetahuan luas dan mengetahui sumber-sumber informasi. 4. Mengadakan komunikasi secara efektif terhadap semua kalangan. Menurut Surahmat tahun 1980 menyatakan bahwa ada 6 ciri guru yang baik. Di antaranya 1. Bersifat ramah dan bersedia memahami setiap peserta didik. 2. Bersifat sabar, suka membantu, memberi perasaan tenang dan senang. 3. Adil, tegas dan tidak memihak. 4. Cerdas dan mempunyai minat yang berbagai ragam. 5. Memiliki rasa humor dan keluasan dalam pergaulan. 6. Memperhatikan tingkah laku dan lahirlah yang menarik. Guru, di samping sebagai pendidik dan pengajar, menurut Reddy dan Wettenberg, dalam Ardana tahun 1990, guru juga memiliki 2 peran, yaitu 1. Peran psikologis sebagai model sosial, moderator, penilaian atau evaluator, penenang, pembangun moral, pemimpin kelompok, pengganti orang tua, teman atau teman senior, pemberi komentar atau komentator. Yang kedua, peran pembelajaran, menyusun rencana pembelajaran, memudahkan PBM atau proses belajar mengajar agar peserta mudah memahami materi pelajaran, menilai PBM atau proses belajar mengajar sebagai umpan balik perbaikan PBM berikutnya. B. Kriteria profesi. Profesi adalah suatu pekerjaan atau jabatan yang berdasarkan keahlian tertentu. Berarti, suatu jabatan atau pekerjaan yang disebut profesi tidak dapat dipegang oleh sembarang orang, tetapi memerlukan persiapan melalui pendidikan dan pelatihan secara khusus atau spesifik. Menurut Glenn Langford, kriteria profesi mencakup 1. Upah, 2. Memiliki pengetahuan dan keterampilan, 3. Memiliki rasa tanggung jawab dan tujuan, 4. Mengutamakan layanan, 5. Memiliki kesatuan, 6. Mendapat pengakuan dari orang lain atas pekerjaan yang digelutinya. Mort dalam Yamin tahun 2007 mengidentifikasi proses memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Seorang profesional menggunakan waktu penuh untuk menjalankan pekerjaannya. 2. Terikat oleh panggilan hidup dan dalam ini memerlukan pekerjaannya sebagai seperangkat norma, kepatuhan, dan perilaku.
3. Sebagai anggota organisasi profesi yang formal. 4. Menguasai pengetahuan yang berguna dan keterampilan atas dasar latihan, spesialisasi atau pendidikan yang sangat khusus. 5. Terikat dengan syarat-syarat kompetensi, kesadaran prestasi, dan pengabdian. 6. Memperoleh otonomi berdasarkan spesialisasi teknis. C. Profesionalisasi guru. Memperhatikan pengertian profesi yang telah diuraikan di atas, maka timbullah istilah profesional. Menurut Saudagar dan Ali Idrus, profesional mengandung makna orang yang menyandang suatu profesi dalam pekerjaannya. Kunandar menyatakan bahwa profesional adalah suatu kondisi, arah, nilai, tujuan, dan kualitas suatu keahlian dan kewenangan yang berkaitan dengan mata pencaharian seseorang. Sementara itu, profesionalisme guru merupakan suatu kondisi, arah, nilai, tujuan, dan kualitas suatu keahlian dan kewenangan dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang serta menjadi mata pencahariannya. Jadi, guru profesional adalah guru yang memiliki kompetensi yang diisyaratkan untuk melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran. Guru adalah seseorang yang memiliki figur mulia dan dimuliakan banyak orang. Kehadiran guru di tengah kehidupan manusia sangatlah penting. Tanpa ada guru atau seseorang yang dapat ditiru, diteladani oleh manusia untuk belajar dan berkembang, manusia tidak akan memiliki budaya, norma, dan agama. Guru merupakan orang pertama mencerdaskan manusia, orang yang memberi bekal pengetahuan, peran sebagai pengajar, pengalaman dan menanamkan nilai-nilai kehidupan, budaya, dan agama terhadap peserta didik. Guru berperan sebagai pendidik. Di lembaga pendidikan, guru menjadi orang pertama bertugas membimbing, mengajar, dan melatih peserta didik untuk mencapai kedewasaan. Upaya guru mendidik, membimbing, mengajar, dan melatih peserta didik bukan suatu hal yang mudah. Pekerjaan ini membutuhkan pengalaman yang banyak dan keseriusan, dengan meminimalisir kekurangan dan kesalahan di dalam mengembangkan tugas sebagai pendidik. Secara konseptual, unjuk kerja guru menurut Depdikbud dan Johnson dalam Sanusi mencakup 3 aspek yaitu 1. Kemampuan profesional meliputi A. Penguasaan materi pelajaran yang terdiri atas penguasaan bahan yang harus diajarkan dan konsep-konsep dasar keilmuan dari bahan yang diajarkannya. B. Penguasaan dan penghayatan atas landasan dan wawasan kependidikan dan keguruan. C. Penguasaan proses kependidikan, keguruan dan pembelajaran peserta didik. 2. Kemampuan sosial. Ini mencakup kemampuan untuk menyesuaikan diri kepada tuntunan kerja dan lingkungan sekitar pada waktu membawa tugasnya sebagai guru. 3. Kemampuan pribadi atau personal meliputi A. Penampilan sikap yang positif terhadap keseluruhan tugasnya sebagai guru dan terhadap keseluruhan situasi pendidik beserta unsur-unsurnya. B. Pemahaman, penghayatan, dan penampilan nilai-nilai yang seyogyanya dianut oleh seorang guru. C. Penampilan upaya untuk menjadikan dirinya sebagai panutan dan teladan bagi para peserta didiknya dan masyarakat. Seorang guru dikatakan profesional bila ia memiliki keahlian, keterampilan, dan kemampuan. Sebagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara, Tutwuri Handayani, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso. Tidak cukup dengan menguasai materi pelajaran, akan tetapi mengayomi peserta didik, menjadi contoh atau teladan bagi peserta didik, serta selalu mendorong peserta didik untuk lebih baik dan maju. Guru profesional selalu mengembangkan dirinya terhadap pengetahuan dan mendalami keahliannya dan teknologi melalui membaca buku literatur yang berkaitan dengan pengetahuan yang digelutinya.
Menurut Hamalik, guru profesional harus memenuhi persyaratan yang meliputi 1. Memiliki bakat sebagai guru. 2. Memiliki keahlian sebagai guru. 3. Memiliki keahlian yang baik dan terintegrasi. 4. Memiliki mental yang sehat dan berbadan sehat. 5. Memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas. 6. Berjiwa Pancasila. 7. Guru adalah seorang warga negara yang baik. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah, kami mohon ampun. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.